Sekarang, Amerika Serikat dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan khusus ke Iran guna secara fisik merebut uranium yang telah diperkaya. TV pemerintah Iran sudah menayangkan rekaman warga bersenjata yang berpatroli di pantai, menunggu hal itu terjadi. Menurut The New York Post, operasi ini akan melibatkan ribuan pasukan darat yang menyerbu fasilitas nuklir Iran melewati jebakan peledak, menggali pintu masuk terowongan yang hancur, dan mengamankan perimeter. Semua itu dilakukan sementara tim kecil personel operasi khusus secara fisik mengambil uranium tersebut. Sekarang, Iran dilaporkan telah menanam ranjau dan bahan peledak di jaringan terowongan di Isfahan sebagai antisipasi terhadap hal ini. TV pemerintah Iran sekarang menayangkan warga sipil bersenjata di garis pantai dekat Jas yang terletak di sebelah timur Selat Hormuz dengan klaim bahwa mereka siap menghadapi Amerika Serikat. Invasi darat. Baik, Michael Prejean adalah seorang konsultan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, serta mantan petugas intelijen yang bergabung bersama kami dari Washington. Michael, apakah operasi ini benar-benar sedang dipertimbangkan? Dan apakah ini memang sesuatu yang bisa dilaksanakan? Terima kasih sudah mengundang saya, Natasha. Anda tahu, saya sudah melihat beritanya. Itu hanya punya satu sumber. Banyak pernyataannya disampaikan dengan banyak syarat. Operasi kontingensi selalu direncanakan. Apakah ini akan dijalankan atau tidak, itu hal lain. Tapi menurut saya, fakta bahwa ini bocor justru merugikan pemerintahan. Beberapa orang bisa saja mengatakan ini sengaja dibocorkan. Jadi rezim mulai memposisikan ulang pasukan, membuat mereka rentan terhadap serangan. Semua yang ada di video yang baru saja kita lihat, orang-orang yang berjalan di pantai itu adalah sasaran empuk. Itu mudah. Itu adalah misil, roket, dan drone. Jadi hal-hal seperti ini selalu diantisipasi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah rezim bereaksi terhadap berita ini? Apakah ini sebuah kebocoran atau memang sengaja dilakukan untuk membuat rezim, Anda tahu, salah perhitungan? Saya ingin membicarakan, tentu saja, tentang kemampuan Amerika Serikat saat ini. Amerika Serikat harus mengamankan 1/4 wilayah udara, mempertahankan perimeter pertahanan di sekitar beberapa lokasi nuklir secara bersamaan, dan mengangkut keluar 20.000 pon uranium yang telah diperkaya, sembari menghadapi, kamu tahu, kemungkinan korban jiwa dan melawan sisa-sisa militer Iran. Apakah Amerika Serikat militer benar-benar cukup terbebani sekarang setelah 12 malam serangan? Operasi pertahanan Teluk ini, ancaman di Laut Merah, apakah mereka sanggup menghadapi sesuatu sebesar ini? Iya, menurut saya mereka tidak kewalahan karena operasi yang sedang berlangsung. Tapi mereka akan kewalahan dengan sesuatu seperti ini. Maksud saya adalah, apakah kita sudah memiliki pasukan di wilayah tersebut? Apakah kita siap untuk ini? Ancaman utama bagi pasukan manapun yang Anda tempatkan di dalam Iran adalah apakah Iran mulai menggunakan drone dan amunisi lainnya untuk menyerang keberadaan kita. Anda harus memiliki pengamanan luar. Anda harus mampu menjaga, Anda tahu, memiliki perimeter pertahanan udara untuk bisa menangani segala ancaman. Dan itu membutuhkan kekuatan konvensional. Itu membutuhkan kehadiran. Itu juga membutuhkan kita menguasai udara. Kita memang menguasai udara, namun sayangnya kita tidak bisa menghentikan Iran meluncurkan rudal dan roket-roket ini. Mereka terus melakukan itu. Kamu tahu, jelas kita melihat TV pemerintah Iran, seperti yang kamu katakan, menyiarkan warga sipil bersenjata di pantai yang menunggu invasi Amerika Serikat ini. Kamu tahu, pertanyaannya tentu saja adalah seberapa kuat Republik Islam Iran dan militernya IRGC pada saat ini. Kamu tahu, apakah ini hanya retorika? Apakah ini hanya, kamu tahu, sebuah perang psikologis yang kita lihat yang dirancang untuk membuat biaya operasi darat semacam itu terlihat terlalu besar? Atau menurutmu ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh Amerika Serikat? Itu akan sangat sulit, terutama ketika sedang dibocorkan di New York Post bahwa operasi ini sedang berlangsung. Ada 2 laporan. Satu di New York Times mengatakan kita tidak punya amunisi untuk bertahan dari roket dan rudal Iran. Bahwa kita perlu mengisi kembali persediaan sistem baterai Patriot. Laporan lainnya ada di New York Post. Jadi, salah satunya dimaksudkan untuk memberikan rezim rasa aman yang palsu. AS tidak memiliki cukup rudal Patriot. Jadi itu memberi rezim daya tawar. Yang satunya lagi membahas tentang misi yang akan segera dilakukan, yang akan membuat rezim menggerakkan pasukan, sehingga mereka menjadi rentan untuk diserang. Masalahnya, sumber-sumbernya sangat lemah. Bahasa yang digunakan di kedua publikasi, New York Times dan New York Post, syarat kehati-hatian. Jadi rezim harus membuat semacam keputusan. Tapi yang rezim tahu adalah mereka bisa terus mengganggu di Selat Hormuz. Dan mereka membunuh 4 orang Amerika minggu lalu, dan mereka belum menerima hukuman yang dikatakan oleh pemerintahan akan diberikan kepada mereka. Dan itu adalah sinyal bagi rezim bahwa mereka bisa membunuh orang Amerika. Dan Presiden hanya akan fokus pada Selat Hormuz, di mana kita punya pengaruh. Dan itu menjadi masalah. Baiklah, Michael, saya ingin mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, sangat menarik mendengar pendapatmu tentang hal ini. Seperti biasa, kita harus menunggu dan melihat apa yang benar-benar terjadi di sini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Natasha, karena Presiden yang memutuskan.